Anak perempuan ini berlari di sepanjang jalan untuk mengemis. Tanpa diduga, pria yang murah hati ini tekan tangan anak ini selama 5 menit. Ternyata di dunia ini, waktu adalah mata uang yang satu-satunya ditukarkan. Bahkan minuman juga dibayar dengan 10 menit. Sejak baru dilahirkan, alat penghitung waktu ini akan menemani kamu sepanjang hidup. Jika waktunya ditampil cukup banyak, kamu akan bisa hidup yang lama. Tapi jika waktunya kembali ke nomor kosong, makanya kamu akan mati. Untuk menghemat waktu, kamu hanya bisa terus-menerus berlari. Untuk bisa teruskan hidup kamu, pasti kamu harus berlari dari pagi sampai malam. Meski gajinya rendah, kamu masih harus memuaskan bos kamu. Jadi hanya ada satu cara untuk bersantai. Itulah minum gelas Sopi tahunnya 82 ini. Tepat saat ini, para perampok masuk. Tujuan mereka, itulah pria yang berwaktu 100 tahun ini. Tanpa diduga, pria ini sama sekali tidak ketakutan. Dia dengan tenang memberikan penawaran. Bolehkah aku ke kamar kecil dulu? Si kapten perampok ini juga bodoh banget. Dia sudah setuju dengan cepat. Tapi baru saja masuk ke kamar kecil, salah seorang yang berani. Dia membawa pria yang 100 tahun itu, berlari keluar. Mereka bersembunyi di sebuah gudang. Salas bertanya, "Kamu memamer dirimu di tempat yang miskin. Benar si pria yang 100 tahun ini tidak ketakutan. Tidak mau hidup lagi kan?" Lalu Henry bilang sama Salas, "Aku sudah hidup selama 105 tahun. Bagi aku, waktu tidak bermanfaat lagi. Di dunia ini, sedikit sekali orang yang bisa hidup abadi. Tempat yang mereka sedang tinggal hanyalah tempat untuk kelas tengah. Kalian bekerja dari pagi sampai malam, hanya untuk membantu orang kaya bisa hidup abadi. Di tempat yang kelas atas tinggal, mereka mau mempunyai ribuan tahun." Salas melihat tangan dia, hanya 18 jam saja. Dia mau menangis. Mereka berdua curhat dengan lama. Hari berikutnya, setelah bangun, Salas tiba-tiba menemukan di tangan dia ada 100 tahun. Henry sudah hilang. Dia hanya tinggalkan satu pepatah. "Jangan memboroskan waktu aku." Tepat saat ini, Salas menemukan Henry sedang duduk di jembatan. Waktunya sedang kembali ke nomor kosong. Henry bertekad melompat. Sampai saat Salas ke sana, Henry sudah mati. Menjadi orang kaya setelah semalam, Salas tidak memboros. Dia pergi ke halte bis, dan membawa bunga. Dia mau membagi kesenangan ini sama ibunya. Tapi ketika bis sampai stasiun, semua sudah turun. Dia masih tidak melihat ibu dia. Dia merasa ada yang buruk. Salas membuang bunga dan berlari ke arah sebaliknya. Ketika ibu dia naik bis untuk pulang. Tanpa diduga, si sopir naik harga sampai 2 jam. Tapi di tangan ibu hanya ada 1,5 jam. Ibu melihat orang-orang untuk minta bantuan. Tapi semua diam. Karena di dunia ini, jika waktu sampai kosong, pasti akan mati. Jadi ibu hanya bisa berlari ikuti bis. Tapi waktu dari ibu semakin dikit. Salas berlari ke sana, mau teruskan waktu untuk ibu. Tapi pada detik terakhir, ibu jatuh. Waktu di tangan ibu hanyalah yang hitam. Ruangan mungkin tidak bergerak juga. Betapa penderitaannya Salas. Meski dia ada 1 abad di tangan dia, tapi juga tidak bisa menyelamatkan ibu. Kemarahan Salas dimuncul. Dia mau menghancurkan peraturan waktu ini. Salas mencari dan menyewa sebuah mobil. Lalu menyiapkan dengan cukup biaya. Salas terus melewati banyak tempat. Akhirnya, dia sampai kawasan bagi kelas atas. Kawasan ini semua bangunan yang tinggi. Di mana-mana mobil yang mewah dan gadis yang cantik. Inilah pertama kali Salas ke sini. Dia tidak bisa percaya apa yang di depan matanya. Dia mau coba menjadi orang kaya. Tapi 1 menit kemudian, dia bergegas berlari. Sebentar, ada yang salah. Orang kaya tidak usah berlari untuk menghemat waktu. Lalu dia ke restoran yang mewah untuk makan. Tapi pelayan sudah menyadari Salas bukan orang kaya. Apa saja Salas juga lakukan dengan cepat. Bukan semuanya dilakukan dengan cepat loh. Si pelayan ini hanya tersenyum saja. Salas bertanya apa tempat hadapan mereka. Pelayan menjawab, tempat itu bisa menjadikan kamu sebagai orang kaya dalam semalam. Tapi jika berpakaian yang lama dan jelek, tidak bisa masuk. Jadi, Salas berubah gayanya, jadi pria yang ganteng. Dia mau mencoba. Tapi si lawan Salas itulah orang kaya dengan 1000 tahun. Salas bukan orang biasa. Baru saja masuk, dia sudah mau bermain dengan banyak waktu. Dia mau berjudi semua waktunya. Hanya tinggalkan 30 menit saja. Si lawan Salas membeku.
Dia baru menemukan orang yang tidak takut kematian. Ya benar. Untungnya, Salas diwarisi aula yang terang dari Henry. Tepat saat hanya sisanya 4 detik. Salas tidak hanya menjadi orang kaya dengan 1000 tahun. Tetapi juga memikat anak si kaya itu. Tapi tepat saat ini, para polisi masuk. Salas ditangkap. Polisi berpikir, kematian Henry berkaitan dengan Salas. Waktunya baru menang. Belum disimpan lama, terus sudah diambil. Polisi hanya tinggalkan 2 jam untuk Salas saja. Salas tidak bisa lakukan apa. Jadi dia sudah memukul sampai gigi digugur 2 si polisi. Lalu mengambil pistol, lalu menyandera Wiss. Dan bermobil berlari. Polisi mengejar di belakang. Di saat ini, Salas membelok secara tiba-tiba. Tapi mereka baru sampai kawasan untuk orang miskin. Sudah terjebak oleh perampok. Mereka jatuh dan terbang keluar mobil. Waktu mereka sudah dirampok semua. Sampai saat mereka bangun kembali. Sisa waktunya hanya 30 menit. Untuk teruskan hidupnya, Wiss menjual anting-antingnya dan dibayar 2 hari. Tapi inilah cara sementara saja. Salas mau mencoba hal yang aneh. Dia memutuskan untuk memeras ayah Wiss. Jika tidak kirim harta untuk aku, terus jangan menyesal. Tanpa diduga, si ayah kaya ini tidak peduli. Salas kehabisan kata. Jadi dia kasih Wiss pistol. Dia mau lepaskan Wiss. Tapi Wiss sudah jatuh cinta kepada dia. Wiss pergi ke bilik telepon, menanyai ayahnya. Tidak mungkin hidup dia tidak penting. Tanpa diduga, si ayah ini sudah bekerja sama dengan polisi untuk menangkap mereka. Jangan menyalahkan aku yang jahat. Wiss menembak. Mereka naik mobil dan berlari. Tinggalkan si polisi saja. Jika si ayah kaya tidak setuju untuk kirim harta, jadilah Salas harus melakukan sendiri. Mereka tidak hanya merampok dari orang kaya, juga memakai truk untuk menghancurkan bank waktu, dan mengambil banyak alat waktu. Mereka juga membagikan orang miskin waktu ini. Orang miskin bisa menikmati waktu bebas. Tapi kemudian, mereka menyadari bahwa membagikan orang miskin waktu juga tidak bisa mengubahkan suatu. Kelas atas akan terus-menerus memeraskan tenaga kerja orang miskin saja. Kecuali, mereka mendapatkan 1 juta tahun. Jadi Wiss mencari si ayah kaya. Dia berpura-pura menyerah. Salas tiba-tiba muncul dari belakang. Berhasil mengontrol si ayah. Lalu membuka brankas dia. Menemukan alat waktu. Waktu di sana 1 juta tahun. Si ayah kaya bilang, kalian membagikan orang miskin waktu. Kecuali menyebabkan urutan generasi menjadi terbalik. Tidak bisa mengubahkan apapun. Di dunia ini semua orang mau hidup abadi. Kemiskinan bukan penyakit, melainkan nasib. Karena jika sedikit orang yang mau hidup abadi, makanya banyak orang harus mati. Sampai sini, Salas mengalah pistol ke kepala si ayah. Tapi Salas tidak mau menembak. Karena dia percaya bahwa tidak ada yang diizinkan untuk hidup abadi. Bahkan jika ada yang sudah mati, Wiss sudah kasih tahu dia bagaimana seorang wanita yang berani. Lalu mereka kasih waktu untuk orang miskin. Sementara itu, polisi sudah sampai. Orang-orang menerima waktu dengan gila. Salas dan Wiss berlari. Tapi tidak lama. Mereka masih dikejar oleh si polisi ini. Betul. Karena si polisi ini terlalu mencintai pekerjaan dia. Jadi dia lupa hari ini dia akan mendapatkan gaji. Saat ini, dia baru menyadari. Waktunya semakin turun. Jadi dia bergegas berlari. Film bisa berakhir di sini jika sisa waktu Salas tidak hanya 1 menit. Dia menemukan mobil polisi sedang ada di sana. Jadi mereka berlari. Akhirnya, Salas sudah bisa mengisi waktu. Dia berlari ke Wiss untuk menyelamatkan dia. Untungnya, tepat waktu. Untungnya, keburukan tidak terjadi lagi. Peraturan waktu juga dihancurkan. Semua orang bisa pergi ke bank waktu itu. Sejak ini, semua bisa menikmati kehidupan mereka. Sedangkan Salas dan Wiss, mereka harus menyelesaikan sebuah tugas yang lebih menarik lagi.